Terus model nafsu yang mana yang bisa memasukkan kita ke surga? Yang bisa adalah makanan untuk ruh kita itu apa? Yang berasal dari langit, tidak lain adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus, apa kabar? Semoga tetap semangat dalam menjalani aktivitas di bulan Ramadan ya. Sudah berjalan beberapa hari, tapi semoga ibadahnya tetap lancar, kemudian aktivitasnya juga tetap berjalan lancar. Jangan sampai puasa menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan tidur dari habis sahur sampai berbuka ya. Karena hal itu bisa membuat pahala kita jadi kemana-mana atau mungkin bahkan hilang. Dan kali ini di podcast Ramadan saya sudah bersama seorang narasumber. Beliau adalah salah seorang narasumber dari Prodi PGMI dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan kali ini akan berbincang tentang Ramadan dan pendidikan. Karena kita tahu bahwa bulan puasa ini bisa disebut juga sebagai bulan tarbiyah ya, bulan untuk mendidik diri. Dan langsung saja saya mau sapa dulu narasumber kita, ada Bapak Rois Imran Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dejavu ya, sepertinya kita sering berduet ya sebenarnya. Betul, Dan kali betul. ini kita di podcast Ramadan nih Pak Rois nih. Jadi temanya kesalehan Ramadan dan kesalehan sosial, tapi kali ini kita akan berfokus pada Ramadan dan pendidikan. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu untuk topik kali ini. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada siapapun yang umat muslim yang ada di Indonesia atau dimanapun berada. Karena bulan ini kita alhamdulillah diberikan kesempatan lagi untuk sampai di bulan Ramadan. Tema hari ini adalah Ramadan dan pendidikan. Tentu ini adalah sebuah tema yang sudah seringkali dibahas di berbagai macam kesempatan. Namun pada kesempatan kali ini kita sedikit akan mengupas bagaimana sesungguhnya kaitan antara bulan puasa, antara Ramadan yang juga terkadang disebut sebagai tidak hanya syahrul Quran, tidak hanya syahrul Siyam, tapi juga disebut juga sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Kenapa disebut sebagai bulan pendidikan? Karena dalam dimensi pendidikan kita seringkali mengenal ada 3 istilah yang terkenal. Yang pertama ada IQ, ada EQ, dan ada SQ. IQ adalah intellectual quotient yang seringkali kita kenal dengan kecerdasan intelektual. Sedangkan EQ atau emotional quotient adalah kecerdasan emosional. Sedangkan yang ketiga adalah spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Yang mana dalam bulan Ramadan ini diharapkan bahwa ketiga kecerdasan itu dapat secara efektif dikembangkan secara maksimal. Tidak hanya secara spiritual, tapi juga secara intelektual dan juga secara emosional. Apa sesungguhnya kaitan antara ketiga kecerdasan ini dengan bulan Ramadan? Tentu kalau kita mulai dari intellectual quotient, dari kecerdasan intelektual, tentu sangat banyak sekali di bulan Ramadan khususnya kajian-kajian, informasi-informasi yang banyak, termasuk podcast ini menjadi bagian untuk kita mengembangkan. Apa yang kita kembangkan? Our intellectual quotient. Jadi kecerdasan intelektual kita tentu tidak hanya yang ada di internet. Di sekitar kita juga banyak, misalnya di masjid-masjid sekitar kita, di lembaga-lembaga pendidikan di sekitar kita yang telah menyajikan sekian banyak kajian, sekian banyak majelis yang tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan intellectual quotient yang memang fokusnya di bulan Ramadan, intellectual quotient yang akan dipelajari sekian banyak tentang bagaimana kita menjadi pribadi muslim yang semakin baik ke depannya. Sebagaimana tujuan Ramadan, kita menjadi hamba Allah yang semakin baik di bulan-bulan berikutnya. Selain intellectual quotient, ada juga emotional quotient. Ada kecerdasan emosional. Apa kecerdasan emosional itu kaitannya dengan Ramadan? Tentu ini memiliki kaitan yang sangat besar. Kenapa? Karena selama bulan Ramadan kita merasakan lapar, kita merasakan dahaga. Ini juga menjadi sebuah pendidikan bagi emosi kita. Kenapa? Karena ketika kita lapar, ketika kita merasakan dahaga, kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Saudara kita yang juga merasakan kelaparan, saudara kita yang juga merasakan dahaga, kehausan.
hasilnya apa? Kita akan memiliki social awareness, kesadaran sosial atau kepekaan sosial. Sehingga hasilnya apa? Ketika kita memiliki kecerdasan dalam bidang emosional, nanti kita akan semakin mudah untuk melakukan sedekah. Kita akan semakin gampang untuk mengeluarkan uang untuk membantu orang lain. Ini termasuk pendidikan emosional dalam bulan puasa. Karena kita tidak hanya belajar, tapi kita juga bisa merasakan perasaan-perasaan yang diberikan, yang dialami oleh para saudara-saudara kita yang mungkin sedang dalam kelaparan atau kehausan. Yang kedua, yang ketiga, tentu sudah jelas ada spiritual quotient, ada kecerdasan spiritual yang tentunya bulan Ramadan juga pasti dikaitkan tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan kehidupan spiritual kita. Tentang 3 dimensi yang ada dalam pendidikan atau 3 istilah yang ada di pendidikan ini, saya jadi teringat salah satu pembagian manusia versi Imam Ghazali. Imam Ghazali menyatakan bahwa manusia itu sesungguhnya terjadi atau terdiri dari 3 bagian. Yang pertama akal, yang kedua hati, dan yang ketiga nafsu. Sesungguhnya 3 pembagian dari Imam Ghazali ini juga menarik untuk kita kaitkan dengan salah satu istilah dalam pendidikan, yakni IQ, EQ, dan SQ. Akal kita bisa kaitkan dengan intellectual quotient. Sedangkan nafsu bisa kita kaitkan dengan emotional quotient, dan hati bisa kita kaitkan dengan spiritual quotient. Apa kata Imam Ghazali? Imam Ghazali menyatakan bahwa sesungguhnya Ramadan adalah bulan di mana kita sedang dididik untuk apa? Untuk memenangkan hati. Dari 3 unsur dari diri manusia, kita sedang dididik untuk memenangkan hati. Kenapa? Karena 11 bulan sebelum Ramadan, mayoritas dari kita, saya, dan mayoritas umat yang ada di Indonesia atau dimanapun dia berada, lebih sering kita memenangkan nafsu daripada memenangkan hati. Misalnya, kalau kita sedang duduk, kemudian ada lawan jenis kita yang lewat, kemudian ada mohon maaf aurat yang tersingkap. Di luar Ramadan mungkin kita akan melihat dengan dalih rezeki biasanya. Melihat wah mumpung rezeki, ayo kita lihat karena ini di luar Ramadan. Mungkin itu terjadi. Kenapa? Itu bukti kita sedang memenangkan nafsu, tidak memenangkan hati. Contoh lain misalnya, kalau ada orang yang sedang mengejek kita, maka kita akan mengejek balik di luar Ramadan. Kalau ada orang yang mengajak kita bertengkar misalnya, kita akan meladeni bertengkar itu. Padahal sabda Nabi Muhammad khusus di bulan Ramadan, kalau ada yang mengejek kalian, kalau ada yang mengajakmu bertengkar, jangan diladenin. Tapi katakan pada mereka, inni shaim, saya puasa. Maka ini menjadi sebuah pendidikan untuk apa? Kita tidak memenangkan nafsu, tapi kita akan memenangkan hati. Kenapa penting untuk menenangkan hati? Memenangkan hati kenapa penting? Karena jiwa manusia itu kalau dalam Al-Quranul Karim memiliki 3 macam nafsu. 3 macam nafsu. Yang pertama ada nafsul ammarah. Nafsul ammarah itu apabila nafsu mendominasi. Jadi dari 3 unsur dari diri manusia itu, 3-tiganya sama-sama membutuhkan nutrisi. Semakin sering nafsu yang diberi nutrisi, maka nafsu yang akan menjadi pemimpin dari diri kita. Tapi kalau hati yang diberikan nutrisi, maka secara otomatis diri kita akan dikontrol oleh hati, tapi tidak dengan nafsu. Nah, kalau nafsu ini, kalau nafsu yang mendominasi, dia menang. Nafsu ini disebut dalam Al-Quran istilahnya sebagai nafsul ammarah. Nafsu yang terus-menerus mengajak kepada kejelekan. Nah, kalau nafsu yang mendominasi, otomatis akal juga mati, otomatis hati juga mati. Nah, kalau nafsul ammarah, hatinya disebut oleh Quran sebagai hati yang mati. Nah, kalau hati yang mati diibaratkan dengan Quran, ulaika kal an'am balhum adal. Bahkan sama saja manusia yang hatinya mati itu perilakunya nanti akan sama dengan hewan. Karena hidupnya sudah dikontrol oleh nafsu. Itu yang pertama. Tapi ada yang kedua, mayoritas umat Islam biasanya. Mayoritas umat Islam itu memiliki ciri nafsu yang kedua. Apa itu? Nafsul lawamah. Apa nafsul lawamah itu? Nafsu yang sebenarnya ingat akhirat. Dia masih ingat adanya surga, adanya neraka. Tapi masih seringkali melakukan kesalahan. Seringkali bermaksiat. Sebagaimana karakter manusia, khotta'un kan katanya, kullu bani adam khotta'un, semuanya sering melakukan kesalahan, melakukan kesalahan lagi, melakukan kesalahan lagi. Itu ciri-ciri nafsul lawamah. Nah, hati kalau nafsunya lawamah, hatinya menjadi hati yang sakit.
fi qulubihim maradun. Nah, apakah cukup dengan hati yang sakit ini kemudian kita masuk surga? Belum. Karena fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim, masih dapat azab. Terus model nafsu yang mana yang bisa memasukkan kita ke surga? Yang bisa adalah apabila nafsunya tidak bisa mengontrol diri, tapi diri itu dikontrol oleh hati. Ciri-ciri diri yang sudah dikontrol oleh hati, nafsunya menjadi nafsul mutmainnah. Sehingga Quran menyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kalau kita ingin memasuki surganya Allah, maka tentunya yang paling penting kita harus menjadikan diri kita, mendidik diri kita agar diri kita dikuasai oleh hati. Sehingga nafsu kita tidak powerful, akal kita akan mendukung perintah yang diberikan oleh hati. Sehingga nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah dan hati kita sehat. Itu harapannya. Sehingga selama bulan Ramadan kita dapat mendidik diri kita. Khususnya kita akan memenangkan hati dan kita akan menekan nafsu. Tidak hanya menekan dari sesuatu yang diharamkan, bahkan kita juga sudah mulai menekan dengan sesuatu yang dibolehkan. Apa itu? Makan contohnya, minum contohnya. Kita diminta itu nafsu, kita minta tahan. Karena apa? Kita sedang menahan atau sedang mengalahkan nafsu agar nanti hati kita yang menang dan diri kita menjadi pribadi yang dikontrol oleh hati. Kurang lebih itu sebagai pengantar mengenai Ramadan sebagai bulan pendidikan atau Ramadan dan pendidikan. Mungkin demikian. Luar biasa. Jadi sangat menyeluruh ya. Dan ini kayaknya bisa diterima sama penonton kita, terutama Gen Z gitu ya. Jadi puasa ini berbicara juga tentang IQ, EQ, bahkan SQ gitu ya Pak Rois ya. Nah tapi kalau kita tadi berbicara tentang IQ, EQ, dan SQ, bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang mendidik ketiganya ini kan nggak bisa hanya cukup 1 bulan ya Pak ya sebenarnya ya. Betul, nah betul. tapi kan nggak ada masalahnya juga gitu ya, bahwa Ramadan ini menjadi ladangnya mereka gitu. Nah tapi di sini masalahnya adalah bukan masalah, tetapi tadi yang dikatakan oleh Pak Rois adalah ini juga bulan untuk mendidik feeling ya, emosi ya gitu ya, emotional quotient tadi, yang bisa kita artikan memupuk empati dan simpati gitu nggak sih Pak ya? Betul. Ya, nah tetapi kan kali ini anak-anak Gen Z itu juga dekat dengan teknologi dan sosial media. Nah bagaimana sih kemudian mereka itu memang seolah-olah terlihat menggunakan empati dan simpatinya, berbagi takjil, berbagi menu buka puasa gitu ya. Betul. Akan tetapi demi membuat konten dan lain sebagainya. Kalau dari sudut pandang Pak Rois seperti apa? Oke, fenomenanya menarik. Iya. Karena saya mungkin ingin merespon yang pertama dulu. Mungkin 1 bulan tidak cukup untuk mendidik ketiganya. Maka dari itu puasa dilakukan setiap tahun, setiap Ramadan ada. Kalau seandainya 1 bulan itu cukup, maka mungkin Ramadan hanya satu kali ya? Setelah itu tidak ada Ramadan lagi. Karena memang ciri manusia itu dia seringkali terjerumus, seringkali terjerumus. Ya? Makanya itu adalah salah satu kasih sayang Allah untuk diberikan 1 bulan yang khusus untuk kembali mendidik diri kita. Kembali mendidik diri kita lagi. Tahun depan akan ada pendidikan lagi. Karena kita semuanya sudah pernah belajar bahwa al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang juga berkurang. Tidak seperti misalnya beberapa aliran dalam teologi Islam yang kita pelajari dalam ilmu kalam yang menyatakan bahwa iman itu statis. Ya, kita lebih percaya bahwa iman itu naik dan turun. Karena Quran juga sudah menyatakan kita diminta berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, kita diminta agar hati kita terus konsisten untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Iya. Kemudian mengenai fenomena yang kedua, Gen Z sekarang sangat dekat dengan sosial media, sangat dekat dengan gitu gadget, ya? sangat dekat dengan konten. Tapi minimal itu perbedaan antara puasa dengan ibadah yang lain. Kalau puasa kata Allah menyatakan puasa itu spesial untuk hambaku dan untuk aku. Kenapa? Karena puasa orang tidak bisa pamer. Nggak bisa lihat. Nggak bisa. Yang bisa mengetahui dia puasa atau tidak adalah dianya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ibadah yang lain. Iya betul. Salat misalnya. Salat juga masih bisa dilihat oleh orang lain.
Tidak Di mungkin masjid sholat mungkin ya. gerakan sholat bisa dirubah-rubah Iya, sama dia, iya, tidak mungkin, sudah jelas. Iya. Pun demikian sedekah. Zakat Sama itu sudah saja dia ada juga panitianya. berkaitan dengan orang lain, sehingga Iya. ada kemungkinan untuk adanya misalnya sifat ria dan semacamnya. Iya. Tapi bukan karena itu kemudian kita berhenti untuk bersedekah. Tetap saja apa yang bisa kita lakukan, para Gen Z dan macam-macamnya itu, kita bisa jadikan media sosial itu, gadget itu tidak dilarikan kepada sesuatu yang negatif, tapi kita bisa larikan kepada yang positif. Misalnya begini, kalau seandainya hari ini banyak orang bermaksiat, kemudian dengan bangganya dia memamerkan maksiat itu, kenapa tidak dengan kita? Agar apa? Agar yang berseliweran di sosial media tidak hanya yang negatif, tapi yang positif. Tapi lagi-lagi itu harus kita niatkan dengan niat yang baik, agar tujuannya untuk tahadduts bin ni'mah, untuk mengajarkan betapa baiknya sedekah. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, ayu sedaqatin afdal? Rasulullah menjawab, as-sadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka harapannya, walaupun Gen Z senang dengan story ketika bagi-bagi takjil dan macam-macam, mungkin bisa diarahkan untuk niatnya tetap dari awal gitu ya. Dan itu sudah mengikuti dari apa yang dikatakan oleh Rasul. Tetap menjadi sedekah yang lebih afdol di bulan-bulan yang lain gitu ya. Oke, luar biasa. Jadi nggak masalah ya, mungkin mulai dari sekarang atau mungkin sudah berjalan gitu ya, yang teman-teman yang sudah memberikan biasanya ada kayak teman-teman asosiasi bikin pembagian takjil jalan-jalan seperti itu ya. Semoga ini diterima sama Allah. Nah, itu dia niatnya yang terpenting, karena dalam Islam walaupun itu nampak kebaikan, tapi niatnya ternyata untuk kejelekan, yang dinilai bukan perbuatannya tapi niatnya. Makanya niatnya itu ditata kembali, bahwa memang kita bersedekah itu niatnya untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah, dan insyaallah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Pak Rois, satu lagi nih kayaknya. Tadi saya juga sempat menerima informasi atau yang disampaikan oleh Pak Rois gitu ya, bahwa berkaitan dengan hati gitu ya, bahwa IQ, EQ dan juga SQ itu mewakili akal, nafsu dan juga hati atau soul gitu ya. Nah, tetapi kan tadi juga berbicara bahwa mana nih yang lebih menang, tergantung, dan itu juga berdampak pada matinya hati gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang seorang Pak Rois nih, untuk artinya kalau kita semakin banyak yang didahulukan adalah nafsu atau lebih memilih kemaksiatan selama ini, artinya itu juga bisa mematikan hati gitu ya. Akan tetapi kan Allah selalu memberikan kesempatan untuk menghidupkan kembali hati yang mati gitu ya Pak Rois ya. Kalau dari sudut pandang Pak Rois sendiri di bulan Ramadan seperti ini, bagaimana sih mungkin ada hal-hal atau ibadah yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan hati yang mati lagi kayak gitu? Oke, terima kasih. Sekarang kita akan lebih fokus kepada bagaimana cara menghidupkan hati yang mati. Ya, sebelum itu saya ingin membuat sebuah analogi sederhana. Misalnya begini, kita harus sadar diri bahwasanya manusia itu bukanlah 100% makhluk bumi. Kita bukanlah 100% makhluk bumi. Sehingga kalau kita hanya merasa bahwa kita adalah makhluk bumi, kita hanya akan merasa bahwa kita hanya hidup di bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bukan 100% makhluk bumi, maka terus pertanyaannya apakah kita alien? Nah, itu sebuah pertanyaan yang besar. Nah, kata para ulama menyatakan bahwa manusia itu harus sadar bahwa dirinya itu adalah terdiri dari dua. Yang pertama, dia merupakan separuh makhluk bumi dan separuh makhluk langit. Kenapa? Karena badan kita, tubuh kita itu berasal dari bumi, maka secara otomatis jasadiahnya kita adalah makhluk bumi. Apa konsekuensinya? Kalau kita makhluk bumi, badan kita, maka makanan untuk badan kita juga yang berasal dari bumi. Nggak boleh kita kalau ingin merawat badan kita makan bintang-bintang. Nggak mungkin. Kita harus makan yang berasal dari bumi. Sayur mayur, beras, nasi ya, bukan beras ya. Kita makan tumbuh-tumbuhan yang ada dari bumi untuk menjadikan badan kita sehat. Pertanyaan selanjutnya sekarang, terus bagaimana nutrisi tentang separuh ruhani kita yang kita sebut sebagai yang berasal dari langit, adalah ruh kita. Maka makanan ruh kita adalah apa? Ya yang juga otomatis yang berasal dari langit. Kalau tubuh kita makanannya yang berasal dari bumi, maka secara otomatis yang datang dari langit makanannya juga harus yang dari langit. Apa itu? Nah, ini pertanyaan besar. Khusus untuk bulan Ramadan ini.
Makanan untuk ruh kita itu apa? Yang berasal dari langit tidak lain adalah Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Karena Quran dari langit, maka nutrisi dari ruh kita adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, fokus untuk di bulan Ramadan yang juga dikenal sebagai Syahrul Quran, kita ingin memberi apa? Spesial, kita akan memberikan makan kepada ruhani kita. Masya Allah. Itu juga menjadi cara untuk apa? Untuk menghidupkan kembali hati kita. Yang mati. Tapi hati tidak hanya cukup dengan Al-Qur'anul Karim. Walaupun sebenarnya kalau kita mengambil beberapa dalil misalnya, ya memang cukup dengan Quran menjadi our way of life. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang bisa mengonsumsi Al-Quran dengan baik? Tentunya tidak. Betul. Ada beberapa yang memiliki keterbatasan misalnya untuk memahami Al-Quran dan semacamnya. Maka bagaimana selain Al-Quran untuk memberikan makanan kepada hati, tanda kutip, untuk memberikan nutrisi kepada hati atau ruhani kita? Tentunya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah di bulan Ramadan. Tidak hanya yang wajib seperti puasa, tapi juga yang sunnah-sunnah dalam puasa juga harus kita lakukan. Semakin mempergiat atau menggiatkan diri kita untuk melakukan qiyamul lail misalnya. Karena ada contoh yang baik misalnya seperti di surah Al-Muzammil. Kalau misalnya seseorang itu punya mobil dan mobil itu ketika setirnya tidak dipegang, dia hanya nginjak gas, tapi kemudian mobilnya itu menggok, itu kan berarti ada yang salah di mobilnya. Berarti dia harus dibawa ke bengkel, harus didandani apanya, spuring balancing. Nah, dalam Al-Quran misalnya di surah Al-Muzammil, spuring balancingnya manusia, karena seringkali manusia tidak balance nih, pikirannya ngomong ini tidak baik, hatinya gosip begini, tidak baik, tapi yang muncul dari mulut gosip tetap muncul. Kan ini kayak mobil yang nggak dipegang setirnya, tapi digas arahnya dia sudah mulai. Maka diri yang seperti ini butuh apa? Ya spuring balancing juga. Apa spuring balancingnya? Kalau dalam surah Al-Muzammil, qiyamul lail. Nah, untuk meluruskan ini qiyamul lail, maka tidak cukup misalnya bagi kita yang memiliki keterbatasan untuk faham Quran, terbatas kita. Pemahaman kita kepada Quran tidak banyak, maka butuh juga didukung dengan ibadah-ibadah sunnah seperti qiyamul lail, sholat taraweh. Nanti kita pasti merasakan seperti sekarang bulan Ramadan ini pasti merasakan betapa enaknya sholat malam, betapa mudahnya kita bangun sahur. Beda dengan di luar Ramadan, hari-hari biasa ingin bangun jam 3 beratnya Masya Allah. Nah, makanya mumpung ini sebagai latihan di bulan Ramadan, pendidikan bagi kita untuk memenangkan hati, maka apa yang bisa kita lakukan? Kita mendukung bulan Ramadan, bulan Al-Quran dengan melakukan kesunahan yang tujuannya untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik, melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan harapannya kalau Ramadan ini kita sudah baik, sudah ringan langkah ke masjid, semakin gampang melakukan kebaikan, semakin ringan untuk bersedekah, nanti di bulan-bulan berikutnya kita juga akan menjadi pribadi yang semakin mudah untuk melakukan kebaikan, dan insya Allah akan dicatat menjadi muslim yang semakin baik dan semakin baik diakui sebagai hamba Allah dan siap memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa ya. Tadi kayaknya catatannya penting banget bahwa tubuh kita ini, kita selalu lupa ya bahwa tubuh kita ini terdiri dari dua elemen ya kalau kita bilang ya. Jadi nggak hanya berfokus bahwa kita itu makan makanan yang dari hasil bumi aja, tetapi juga ada loh dari tubuh kita itu memang yang juga perlu makanan dari langit gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Rois, yaitu membaca Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan ini seringkali kita mentargetkan untuk bisa khatam Quran ya, minimal 1 kali nih Pak Rois nih. Tapi meskipun belum sampai paham di dalamnya kan nggak masalah ya, harus tetap diupayakan. Tetap itu sebuah kebaikan walaupun kita membaca belum paham, tapi tidak berhenti di situ. Kita tetap berusaha untuk memahami, tetap berusaha terus menerus. Namanya sebagai umat manusia tidak ada berhentinya. Seperti Imam Syafi'i misalnya, kalau saya dengan ilmu, kata Imam Syafi'i, seperti seorang ibu yang kehilangan anak tunggalnya, dia pasti akan dicari kemana-mana kalau dengan ilmu. Kemudian kalau saya sedang berada di majelis ilmu, kata Imam Syafi'i, saya berharap semua anggota tubuh saya adalah telinga, kata Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i yang seringkali kita jadikan panutan misalnya. Terus menerus dengan sekelas Imam Syafi'i masih terus ingin belajar, masa kita enggak? Nah, kan gitu gampangannya. Itu pertanyaannya ya. Masih menjadi PR kita. Jadi untuk sahabat kampus di bulan Ramadan ini semoga kita terus menambah informasi, kajian dari seperti ini ya. Ini termasuk juga kebaikan-kebaikan yang bisa kita tanamkan untuk ruhaniyah kita gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk terus melakukan upaya-upaya yang lain seperti sholat qiyamul lail tadi untuk
kalau kita mungkin di luar bulan Ramadan kita saling belok ya. Kayaknya perlu dikembalikan lagi dengan ibadah Qiyamul Lail contohnya, dan masih banyak ibadah sunnah-sunnah lainnya. Betul. Terima kasih Pak Rois untuk kali ini, Sama-sama, luar biasa pembahasannya, banyak sama-sama. sekali informasinya. Semoga bisa memberikan informasi yang positif, bisa Amin, diterima sama tidak hanya telinga kita tetapi seluruh badan kita untuk melangkah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Insya Dan itu Allah. dia sahabat kampus, untuk podcast Ramadan kali ini masih banyak informasi atau juga kajian-kajian yang lainnya di bulan Ramadan podcast Maliki Malang. Jadi ikuti terus, kemudian juga tonton terus sampai selesai, sampai nanti kita ketemu di bulan Idul Fitri ya, biar kita bisa semakin menjadi manusia yang lebih baik lagi. Saya Farida, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.